Bagaimanakah jika dirimu pergi keluar angkasa, sehingga kamu terjebak di ruang dan waktu, sehingga kamu bisa mengirim pesan ke dirimu di masa lalu, dan bagaimanakah dirimu bisa kembali ke bumi, dan kembali menjalin waktu yang sesungguhnya. Nah, kali ini Kumbang Jantan akan membahas film berjudul Interstellar, yang rilis di tahun 2014, yang menceritakan sebuah perjalanan menuju ruang angkasa untuk menemukan kehidupan di luar galaksi Bima Sakti, namun malah terjebak di ruang waktu tak berujung. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tak ketinggalan pembahasan film selanjutnya. Film diawali dengan sebuah gambar buku berdebu dengan sebuah miniatur pesawat luar angkasa. Kemudian film menunjukkan seorang wanita tua yang sedang menceritakan kisah ayahnya yang seorang petani. Namun sebelum jadi petani, ayahnya adalah seorang angkasawan. Scene berganti saat pria bernama Cooper sedang bermimpi mengalami kecelakaan dengan sebuah pesawat milik NASA. Cooper terbangun dan disambut sang anak bernama Murph. Dan pagi harinya, mereka harus membantu tetangga yang memiliki ladang gandum sedang terserang hama, dan hanya menyisakan beberapa ladang jagung. Saat itu bumi sedang mengalami masa krisis dengan badai pasir yang membuat bumi mengalami kehancuran ekonomi dan menyebabkan kesehatan manusia terancam. Wanita tua ini terus menceritakan kisah ayahnya. Cooper tinggal bersama Murph, adiknya bernama Tom, dan serta mertuanya. Di sini Murph menceritakan bahwa buku-buku yang tersimpan di lemari dan juga sebuah miniatur pesawat luar angkasa terjatuh. Murph mengatakan bahwa pelakunya adalah sosok hantu. Cooper yang seorang ilmiah dan realistis, ia mengatakan kepada Murph bahwa Murph harus melakukan observasi terlebih dahulu sebelum menyimpulkan suatu pendapat. Saat akan mengantar Murph dan Tom ke sekolah, mobil yang mereka pakai mengalami bocor ban di area ladang jagung. Tiba-tiba sebuah drone yang lumayan besar melintas tepat di atas mereka dan akan jatuh di dekat mereka. Mereka pun mengejar drone itu. Cooper mencoba meretas agar drone itu jatuh, karena Cooper akan memanfaatkan panel surya di drone tersebut untuk menyalakan beberapa alat perkebunan. Mereka terus mengejar drone tersebut yang jatuh dekat jurang. Setelah itu, Cooper mengantar Murph dan Tom sampai ke sekolah. Namun saat itu juga Cooper dipanggil pihak sekolah, di mana guru tersebut memberitahukan bahwa nilai Tom terus merosot, serta Murph berkelahi dengan temannya. Mereka memperdebatkan tentang pesawat Apollo, karena penjelasan Murph mengikuti ayahnya, dan itu berbeda dengan penjelasan para guru. Sebab itulah Murph berkelahi karena membela sang ayah. Saat sampai di mobil, Cooper sama sekali tak memarahi keduanya. Seakan-akan Cooper senang atas pendirian Murph. Sesampainya di rumah, Cooper dan Murph mendengar suara benda jatuh di rak buku. Setelah dilihat, Murph kembali mengungkapkan bahwa kejadian ini terus terjadi beberapa hari belakangan ini. Dan ia membaca buku jatuh ini telah menunjukkan kode Morse. Di sini Cooper masih tak percaya. Kemudian, mereka semua menonton pertandingan bola baseball. Namun pertandingan itu harus terhenti dengan adanya badai pasir yang menuju lapangan pertandingan. Mereka pun bergegas pulang ke rumah. Karena kamar Murph lupa ditutup, pasir yang berterbangan masuk ke dalam kamar Murph. Pasir tersebut membentuk sebuah kode. Murph mengira itu kode Morse, namun Cooper menjelaskan bahwa itu adalah bilangan biner, di mana hanya ada dua angka, 1 dan 0. Murph merasa seolah-olah sosok itu ingin berkomunikasi dengan Cooper dan keluarganya. Setelah dibaca Cooper, ternyata pasir itu memberikan sebuah koordinat tempat. Cooper pun segera berangkat menuju titik koordinat tersebut. Namun ternyata diam-diam, Murph ikut di dalam mobil. Akhirnya mau tak mau, Cooper membawa Murph. Malam harinya, mereka sampai di titik koordinat tersebut, yang menuju sebuah tempat dengan pagar besi yang terkunci. Cooper mencoba membuka paksa pagar tersebut. Dan tiba-tiba, sebuah robot menyalakan lampu dan menembak obat bius kepada Cooper, yang membuat Cooper pingsan. Saat terbangun, ternyata sebuah robot pintar ada di depan Cooper. Robot itu bertanya bagaimana Cooper bisa sampai ke tempat itu. Cooper menjawab bahwa hal yang di luar akal telah menunjukkan koordinat tempat itu. Tak lama seorang wanita bernama Amelia Brand mengajak Cooper menuju sebuah ruangan. Mereka pun sampai di suatu ruangan yang berisi beberapa orang dan dipimpin oleh Profesor Brand, ayah Amelia. Kemudian Profesor Brand bertanya, bagaimana bisa Cooper menemukan tempat itu? Cooper menjawab, sebuah anomali dari badai pasir menunjukkan sebuah kode biner yang membawa mereka ke tempat itu. Kemudian Amelia menjelaskan kepada Cooper bahwa tempat ini adalah pangkalan NASA. Cooper juga dulunya adalah pilot pesawat luar angkasa NASA. Kemudian Profesor Brand mengajak Cooper melihat pembuatan pesawat Ranger yang akan digunakan dalam misi Lazarus. Misi ini adalah misi untuk menemukan bentuk kehidupan di galaksi lain. Profesor Brand meminta Cooper untuk jadi astronotnya, membawa pesawat Ranger untuk menjelajahi galaksi lain.
Kemudian mereka mengadakan rapat, serta salah satu kru pesawat bernama Rom menjelaskan bahwa ada anomali ruang dan waktu atau sebuah lubang cacing yang berada di Saturnus. Anomali ini mampu membawa pesawat langsung ke galaksi lain dalam sekejap. Sebenarnya sudah ada misi Lazarus pertama. Mereka telah masuk ke lubang cacing itu sekitar 10 tahun lalu. Misi itu bertujuan untuk mencari sebuah planet yang layak huni untuk menggantikan bumi yang sudah hancur. Dan Lazarus pertama telah masuk ke lubang cacing tersebut. Setelah itu mereka tak pernah kembali. Setelah 10 tahun, NASA mendapat sinyal dari 3 planet yang dahulu akan diteliti oleh Lazarus pertama. Hal ini mendorong Dr. Brand untuk meluncurkan misi Lazarus kedua untuk mencari keberadaan planet yang telah mengirimkan sinyal balasan tersebut. Dr. Brand menjelaskan bahwa ada 2 cara untuk menyelamatkan manusia dari kepunahan. Jika sinyal itu benar-benar membawa Cooper ke planet yang layak huni, yang pertama semua orang akan diterbangkan langsung ke sana, atau hanya akan membawa sebuah telur yang sudah dibuahi, sehingga manusia di bumi dibiarkan hancur ikut dengan bumi. Kemudian saat pulang ke rumah, Murph marah kepada Cooper karena Murph tak ingin ayahnya pergi dan meninggalkannya. Apalagi misi ini belum tentu berhasil. Murph sangat sedih dan tak mau ayahnya pergi. Apalagi hantu yang selalu menjatuhkan buku ini ternyata memiliki pesan bertuliskan stay atau tinggallah jika dibaca menggunakan kode Morse. Atau bisa dikatakan bahwa Cooper dilarang untuk pergi dan menjalankan misi. Kemudian Cooper menjelaskan bahwa ia harus melakukan ini demi umat manusia. Setelah itu Cooper meminta Murph untuk menyamakan jam sebelum Cooper berangkat, karena kemungkinan bahwa jika Cooper kembali, maka ia akan berusia sama dengan Murph. Ini dikarenakan perbedaan ruang dan waktu. Singkat cerita, Cooper akhirnya berangkat, dipandu 2 robot pintar, Tars dan Case, juga dibantu oleh Rom, Amelia, dan 2 kru lainnya. Setelah keluar dari bumi, para kru langsung masuk ke dalam kapsul hibernasi yang membuat mereka tertidur selama 14 bulan. Sebelum akhirnya mereka sampai di Saturnus dan melihat lubang cacing. Setelah itu, pesawat pun masuk ke dalam lubang cacing. Saat di perjalanan, terjadi hal aneh pada Amelia Brand, yang berhalusinasi seakan-akan ia telah berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa. Setelah itu, mereka akhirnya sampai di galaksi lain, yang jaraknya tidak mungkin ditempuh tanpa lubang cacing. Setelah itu, mereka berdiskusi planet mana yang akan mereka tuju terlebih dahulu, karena ada 3 kiriman sinyal dari 3 kru pesawat Lazarus pertama, dan lokasi planet mereka berbeda satu sama lain. Sinyal dari Dr. Miller di planet pertama sangat positif. Sinyal kedua dari Dr. Mann juga sama, berisikan sesuatu yang positif, serta memberikan informasi bahwa planet itu mendukung kehidupan, kecuali di planet ketiga, atau di Dr. Edmund, tidak mengirimkan kabar selama 3 tahun terakhir. Akhirnya mereka mencoba untuk datang ke planet Dr. Miller. Namun planet Miller ternyata begitu dekat dengan lubang hitam, yang membuat planet ini memiliki gravitasi yang sangat besar, dan akan ada perbedaan waktu yang sangat signifikan. Saat Rom menghitung dengan teori relativitas, ditemukan jawaban bahwa 1 jam di planet Miller sama dengan 7 tahun di planet bumi. Akhirnya Cooper, Amelia, robot Case, dan 1 kru bernama Doyle menaiki pesawat Endurance menuju planet Miller. Sedangkan di pesawat induk hanya menyisakan Rom dan robot Tars. Singkat cerita, mereka sampai di planet Miller dan mendarat di sebuah daratan berair. Mereka menemukan puing pesawat milik Dr. Miller. Ternyata sinyal terakhir dari pesawat Miller dikirim sekitar 1 jam yang lalu. Namun di bumi itu bertahan selama 10 tahun, yang artinya Dr. Miller baru saja tewas. Saat mereka sedang mengumpulkan barang-barang berharga dari puing pesawat, tiba-tiba sebuah ombak raksasa datang. Tadinya ombak itu dikira gunung yang tinggi. Mereka pun bergegas kembali ke pesawat. Amelia sempat tertimpa puing namun diselamatkan oleh robot Case. Saat Doyle akan masuk pesawat, tiba-tiba ombak itu menyapu Doyle, dan Doyle pun meninggal di planet ini. Karena ombak tersebut, mesin pesawat mengalami kerusakan. Mesin itu akan kering sekitar 1 jam 45 menit. Itu akan memakan waktu sekitar 13-14 tahun di waktu bumi. Setelah kering, akhirnya pesawat itu kembali hidup. Mereka segera menuju pesawat induk. Setelah sampai, mereka bertemu dengan Rom, yang kini telah berubah tua. Karena ternyata Cooper dan Amelia telah pergi ke planet Miller selama 23 tahun di waktu bumi. Rom juga menjelaskan bahwa banyak pesan yang datang dari bumi, seperti Tom yang telah lulus kuliah dan memiliki anak walaupun anak tersebut meninggal saat badai pasir, serta Murph yang kini telah menjadi ilmuwan NASA. Kabar-kabar ini membuat sedih Cooper, karena kedua anaknya telah menganggap Cooper tewas dan tak akan pernah kembali. Scene berganti di mana Murph telah dewasa, menjadi seorang ilmuwan NASA. Ia sedang berusaha memecahkan masalah agar bisa menemukan planet layak huni, serta mengembalikan kru misi Lazarus 2. Murph melihat rumus-rumus milik Dr. Brand yang ternyata hanya fokus pada masalah gravitasi, tanpa menghitung atau meneliti waktu. Hal ini membuat Murph curiga tentang proyek Lazarus milik Dr. Brand. Kembali ke ruang angkasa,
Rom, Cooper, dan Amelia kebingungan karena bahan bakar yang hanya cukup untuk mengunjungi salah satu planet, antara planet Dr. Man dan planet Dr. Edmund. Planet Dr. Man masih mengirimkan sinyal positif, sedangkan planet Edmund sudah tak memberi sinyal apapun. Namun data pesan-pesan sebelumnya sangatlah bagus melebihi dari planet Man dan planet Miller. Scene berganti di mana Dr. Brand sekarat. Murph berada di sampingnya. Di ujung hidupnya, Dr. Brand mengungkapkan rahasia di balik misi Lazarus, bahwa Dr. Brand memfokuskan pada rencana kedua, yaitu membawa koloni di planet baru menggunakan sel telur yang telah dibuahi dan membiarkan umat manusia di bumi punah. Jadi dari awal misi Lazarus ini hanya misi berangkat dan tak ada misi untuk pulang ke bumi. Setelah itu, Dr. Brand meninggal. Hal ini membuat Murph sangat sedih karena tak akan bertemu lagi dengan sang ayah. Murph kemudian mengirimkan pesan kepada Lazarus II. Namun ternyata Cooper dan kawan-kawan telah pergi menuju planet Dr. Man. Saat mendarat, ternyata pesan yang dikirim Dr. Man tidak sesuai, karena di sini hanya ada pegunungan es yang atmosfernya mengandung amoniak dan tak layak huni. Mereka kemudian mencari markas Dr. Man dan menemukan Dr. Man yang sedang berhibernasi. Mereka akhirnya membangunkan Dr. Man. Dr. Man dibawa ke pesawat induk. Cooper dan Amelia melihat pesan dari Murph. Mereka sangat kecewa, dan Murph juga mengabarkan bahwa Dr. Brand telah meninggal. Setelah berdiskusi mengenai rencana B, yaitu membangun koloni, Dr. Man kemudian mengajak Cooper untuk mencari pesawatnya. Di sela pencarian, ternyata Dr. Man mencoba membunuh Cooper. Hal itu dilakukan karena Dr. Man ingin kembali ke bumi. Dia sengaja memasukkan semua data agar tak ada pesawat penjemput yang datang. Beruntung Amelia menolong Cooper. Di sisi lain, Rom harus tewas karena dijebak Dr. Man dengan meledakkan markas saat Rom berada di dalam markas. Sementara itu, Dr. Man langsung mencuri pesawat dan kembali ke kapal induk. Namun sial, ia harus tewas karena gagal mendarat dan mengakibatkan pesawatnya hancur. Sementara pesawat induk mengalami beberapa kerusakan. Kembali ke bumi, di mana Murph sedang berusaha mengungsikan anak Tom dari badai pasir. Tak sengaja ia menemukan jam pemberian Cooper saat sebelum berangkat keluar angkasa. Jam itu telah rusak, namun detik jam masih berfungsi. Scene berganti di mana Cooper dan Amelia serta robot TARS telah berhasil mendarat di pesawat induk menggunakan pesawat milik Dr. Man yang telah ditemukan. Mereka berencana untuk menuju planet Edmund. Namun karena planet ini mengorbit pada planet yang dekat dengan lubang hitam, mereka harus melontarkan pesawat secepat mungkin agar tak masuk ke lubang hitam. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengorbankan satu pesawat dan satu awak, agar beban pesawat tidak membuat pesawat itu masuk ke dalam lubang hitam. Cooper merencanakan akan mengorbankan robot TARS. Amelia setuju akan hal itu. Akhirnya pesawat pun dilontarkan. Namun Cooper berbohong. Ia malah mengorbankan dirinya dan robot TARS. Amelia sangat sedih. Saat pesawat Cooper masuk ke dalam lubang hitam, pesawat itu rusak. Cooper memilih keluar dari pesawat yang membuatnya terjebak di simularitas waktu dimensi kelima. Ia terombang-ambing di memori hidup Murph. Di sini film akan menjawab pertanyaan-pertanyaan janggal di awal film, dan semuanya akan terungkap saat ini. Cooper seolah-olah berada tepat di belakang rak buku milik Murph. Di sini ternyata Cooper dari masa depanlah yang menjatuhkan buku-buku saat Murph masih kecil. Di sisi lain, Murph yang menyadari kejanggalan jatuhnya buku saat masih anak-anak, kemudian mencoba menjatuhkan buku-buku seperti saat ia masih anak-anak dahulu. Dan akhirnya ia mengetahui bahwa yang tidak anggap hantu itu adalah ayahnya sendiri, yang terjebak di simularitas waktu. Ia sadar bahwa Cooperlah yang menuliskan kode Morse dan bilangan biner. Dan akhirnya Murph menemukan rumus kuantum simularitas waktu. Dan ia akan membangun masa depan di bumi dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Tak lama simularitas waktu dimensi kelima terlipat, yang membuat Cooper kembali ke awal waktu di mana ia masuk ke dalam lubang cacing di Saturnus. Di sini Cooper sempat melihat Lazarus II yang baru saja berangkat. Dan ia mencoba menyentuh Amelia yang berada di dalam pesawat. Nah, itulah jawaban saat Amelia seolah-olah bersentuhan dengan makhluk asing. Padahal itu adalah Cooper dari masa depan yang sedang menuju awal waktu. Scene berganti di mana saat Cooper tersadar dan telah berada di pesawat Ranger. Cooper dibawa menuju sebuah kehidupan modern yang dibangun oleh Murph berkat kode kuantum yang diberikan oleh Cooper. Dan waktu yang ditunggu-tunggu Cooper pun tiba. Ia akhirnya bertemu Murph. Namun di sini Murph telah tua dan sedang sakit. Cooper kemudian berencana untuk menyusul Amelia ke planet Edmund. Karena di akhir film, Amelia ternyata berhasil mendarat di planet Edmund yang layak huni. Dibuktikan saat Amelia terlihat melepas helm luar angkasanya. Dan film pun tamat. Bagi kalian yang masih bingung dengan jalan cerita film ini, saya akan mencoba untuk meringkasnya dengan bahasa yang umum. Murph menceritakan sosok ayahnya yang pergi luar angkasa dan tak pernah kembali. Kemudian film menggambarkan cerita yang diceritakan oleh Murph ini. Ayahnya yang keluar angkasa terjebak di sekat waktu, yang membuat sang ayah seolah-olah baru saja pergi, padahal ia telah puluhan tahun meninggalkan bumi.
Nah, saat disekat waktu ini, sang ayah melihat Move kecil, serta dirinya yang sedang berdebat untuk pergi keluar angkasa. Akhirnya Cooper yang disekat waktu ini memberikan isyarat menggunakan kode Morse dan bilangan biner dari jatuhnya buku dan tumpukan pasir. Setelah itu, Cooper dari masa depan ini keluar dari sekat waktu dan bertemu dengan Move yang sudah tua. Kira-kira seperti itulah alur film kali ini. Film ini berfokus pada simularitas waktu antara di bumi dan luar angkasa, termasuk di lubang cacing. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya. Bye.